Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama aku merantau di luar kota, akhirnya aku ini bisa pulang ke sini. Bersyukur banget. Sekarang aku sudah bisa merubah hidup aku. Aku bersyukur benar atas kerja keras aku. Aku sekarang bisa menjadi seperti ini. Ditambah lagi kan, aku di sini juga sudah punya calon istri. Jadi, setelah aku pulang dari luar kota, aku memang berencana untuk berkunjung ke rumah dia dan aku akan menetap di sini untuk mempersunting dia. Semoga aja deh aku ini tidak mengecewakan dan aku bisa membanggakan keluarga aku. Amin, amin. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung aja. Sayang, udah mau jalan? Ya iyalah, yang kamu lihat emangnya gimana? Emang aku masih mau tiduran gitu? Ya enggak. Ya takutnya kamu masih mau duduk-duduk di sini sama aku gitu. Aduh mas, enggak ya, ngapain juga mau duduk-duduk? Mas, kalau aku berangkatnya telat, nanti yang ada kue-kue aku ini nggak cepet laku. Iya, minta maaf. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Kan aku nanyanya udah bener. Udah halus aku ngomongnya. Kamu malah marah-marah kayak gitu. Ya gimana aku nggak mau marah mas? Aku tuh capek ya hidup kayak gini terus tiap hari. Aku tuh bosen. Kapan sih hidup kita ini berubah? Iya, nggak cuma kamu yang capek sayang. Aku juga capek hidup kayak gini. Aku pengen jadi orang kaya. Ya tapi mau gimana lagi? Ya mungkin ini udah takdirnya aku kayak gini. Mas, bukan gitu ya mas. Tapi kamunya aja nih yang malas. Buktinya kan kamu nggak ada usaha biar hidup kita ini bisa berubah. Loh, nggak ada usaha gimana sayang? Kan setiap pagi aku ini selalu kerja, ya kan? Iya, aku tahu mas. Tapi maksud aku, kamu itu usaha cari kerjaan yang lain. Bukan cuma stuck jadi pemulung kayak gini terus. Iya sayang, iya maunya aku sih seperti itu. Aku ini mau kerja yang lebih layak. Tapi kan kamu tahu sendiri, cari kerjaan sekarang itu susah, ya kan? Iya, tapi aku nggak mau tahu ya mas. Aku pokoknya usaha deh apa gitu. Ya biar kamu bisa kerja yang lain. Aku tuh capek mas harus jualan kayak gini terus. Iya sayang, sabar ya. Mungkin ini ujian sama kita. Kita dipersulit kayak gini. Nanti lama-kelamaan bakal enak juga kok. Ya tapi kapan mas? Mau bertahun-tahun lagi gitu? Aku tuh pengennya hidup kita tuh berubah ya dekat-dekat ini. Maksudnya dalam jangka waktu yang 1 tahun lah. Pokoknya jangan lama-lama gitu. Kalau kayak gini terus bisa-bisa aku stres mas. Iya, nanti aku bakal usaha kok. Oh, ya udah sayang. Sebelum kamu jalan, aku mau minta uang mau beli rokok. Hah? Apa kamu bilang? Mau minta uang? Iya, aku gak ngerokok sama sekali dari semalam. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu nih mikir nggak sih? Aku nih udah capek-capek kerja. Enak aja kamu minta uang. Enggak ya, enggak ada. Oh, sayang, Aduh, aku beli rokok eceran kok. Sayang. Aduh, ngeselin banget sih mas Agung itu. Enak aja minta uang buat beli rokok. Aku aja mau beli skincare masih mikir. Aduh, tapi ya udahlah. Mending aku lanjut aja. Kalau aku nggak cepet-cepet jalan, bisa-bisa kue aku ini nggak habis nanti. Sayang. Aduh, nggak dikasih uang lagi sama Sigma. Nggak jadi ngerokok kalau kayak gini. Aku gak megang uang sekarang. Kok kayak gini sih jadi orang miskin, gak enak banget. Tapi ya udahlah. Lebih baik sekarang aku berangkat kerja aja.
Dek, Tuh, aduh. nih aduh. paket kamu banyak banget. Alhamdulillah, akhirnya ya sesuai lah sama jadwal yang ada butuhkan. Ini ada dress, ada baju Hah? Ade, ada make up Ade. Alhamdulillah deh kalau semuanya udah nyampe. Ini semuanya apa namanya, baju sama makeup kamu? Iya kak, Waduh. karena besok Ade itu mau ke rumah Mas Danang. Hah? Mas Danang udah pulang, maka dari itu Ade menyiapkan semuanya, beli baju baru, beli makeup baru, ada tas baru juga di sini. Waduh. Biar besok Ade ketemu Mas Danang, ya penampilan Ade cantik banget. Apalagi kan kita udah lama nggak ketemu ya kan? Oh, ternyata kamu besok mau ketemu sama pangeran kodok kamu. Pangeran kode lagi. Bukan ya, Pangeran apa itu namanya? Siliwangi. Pangeran Capung. Itulah intinya. Waduh. Udah ini paketnya kamu, kok malah kakak ini. Bawa aja, kakak bawa ke dalam ya. Jangan sampai ada yang jatuh sedikit pun. Soalnya Ade ini mau berangkat kuliah kak. Masa iya bawa paketan? Iya, udah. Kamu langsung berangkat aja sekarang. Iya, langsung mau berangkat. Hati-hati kamu. Ya udah kalau gitu. Uang sakunya ada masih? Ada kok, ada, tenang. Nanti kalau nggak ada telepon minta transfer sama kakak. Iya. Awas, Aduh, Kakak. jatuh. Aduh, jatuh. Aduh, Awas ya jatuh. kak, awas ya kak. Pokoknya ini besok buat Ade ketemu sama Mas Danang. Iya. Aduh, jatuh. Ih, Assalamualaikum. Salam. Enak Sul. Nah, Jack. Ingat, gantian ntar lagi. Iya, Jack. Kamu pinter banget kalau pijit. Iya, ntar kayak gini kan juga aku ya. Iya, Jack, tenang aja. Iya. Jack. Iya. Ini ada cewek, Jack. Cantik. Oh iya Sul. Gimana kalau kita godain? Yuk Sul. Bisa. Yuk. Kue. Mbak, Iya mas. Mau beli kue? iya. Kita mau beli. Oh iya mas. Kalau boleh tahu masnya mau beli kue yang mana? Ini soalnya banyak pilihan mas. Ada kue pastel, terus kue onde-onde, terus kue goreng, kue bikang, kue pastel. Pokoknya banyak mas. Iya. Sebentar lagi saya pasti beli kok. Mending ditaruh dulu, Mbak. Mbaknya ini takut capek. Soalnya kan pasti dari sana mbaknya ini pegang ini terus, ya kan? Iya mas. Tapi kan mas ini mau beli, masa iya kuenya mau ditaruh di bawah mas? Kan Udah, Mas- Mbak. Udah, gak apa-apa. Eh, Aduh, loh. mbaknya ini cantik. Iya, cantik. Kok bisa sih, Mbak? Jualan kue seperti ini gak cocok, Mbak. Aduh, masnya ini bisa aja. Ya tapi saya ini kerjanya emang jual kue mas, nggak kerja yang lain. Mungkin rezeki saya emang jadi penjual kue. Iya, Mbak. Tapi mbaknya ini gak cocok jualan kue seperti ini. Cocoknya itu mbaknya ini jadi istri saya. Aduh, kok masnya malah ngomong kayak gitu sih? Mas, maaf mas, saya udah punya suami mas. Jadi masnya ini nggak pantas kalau ngomong kayak gitu. Hah? Sudah punya suami, Mbak? Iya. Waduh, berarti suami mbak itu gak bertanggung jawab, Mbak. Ya bener. Atau jangan-jangan bohong Sul. Iya, ya bisa jadi, Jack. Udahlah, Mbak. Mbaknya ini nikah sama saya, Mbak. Apaan sih mas? Mas ini kan mau beli kue. Kok malah pegang-pegang tangan saya sih, nggak sopan banget. Ya udah gini aja mas. Mas ini mau beli kue yang mana? Iya. Diam. Udah, tenang dulu. Saya pasti beli kok. Iya, Mbak. Mbaknya ini jangan keburu-buru pergi lah. Santai aja, Saya pasti Mbak. beli. Iya, bener. Bukannya gimana mas? Tapi mas ini dari tadi ngomongnya malah kayak gitu. Iya. Iya, Kita pasti beli. Kita Taruh borong, dulu. kita borong. Iya, kita pasti borong. Iya. Udahlah, mbaknya ini mending aja, nikah sama saya, ya. Udah mas. Jack, kita kabur, Jack. Cepat dulu. Loh, Hikmah? Loh, berarti barusan kamu yang minta tolong? Iya mas. Aduh, mas aku minta tolong mas. Aku tadi digodain sama laki-laki itu. Iya, kamu tenang. Oh, aku juga barusan ngelihat dari sana
kenapa orang itu? Ya, untung aja aku barusan langsung niat untuk ya membelokkan mobil ini. Tapi kamu nggak kenapa-kenapa? Enggak mas, aku nggak kenapa-kenapa. Cuman tadi tangan aku dipegang-pegang sama mas berdua itu. Oh gitu. Tapi bentar deh, ini beneran kamu Mas Danang? Iya Hikmah, ini beneran aku. Kebetulan aku baru pulang dari luar kota. Hah? Dari luar kota? Iya Hikmah bener. Kamu sendiri ngapain ada di tempat ini? Eh, aku jualan kue mas. Tapi bentar deh, Mas Danang kok bawa mobil ini? Ini mobil Mas Danang. Ya jelas kalau misalkan aku sudah keluar dari mobil ini, ya ini mobil aku Hikmah. Waduh, berarti kalau kayak gitu Mas Danang ini sukses ya. Alhamdulillah Hikmah. Ya aku bisa lah sedikit-sedikit merubah hidup aku. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah lama jualan kue? Ya lumayan lama sih Mas. Soalnya Mas Danang kan tahu sendiri, sekarang cari kerjaan itu susah. Jadi buat tambahan penghasilan, aku jualan kue kayak gini Mas. Oh gitu Hikmah. Iya Hikmah. Emangnya kamu belum menikah apa? Kok sampai-sampai kamu harus jualan seperti ini? Belum Mas. Aku belum nikah Mas. Aku belum siap buat nikah Mas. Soalnya aku kan keadaannya masih kayak gini Mas. Oh gitu Hikmah. Wah, aku pikir setelah sekian lama kita nggak ketemu, kamu sudah menikah. Belum Mas, belum. Atau jangan-jangan Mas Danang sendiri ya yang udah nikah? Belum Hikmah. Aku juga masih belum menikah. Waduh. Berarti kalau kayak gitu kita ini sama dong Mas. Kok bisa kebetulan kayak gini ya? Ya bukan kebetulan, mungkin masih belum ketemu jodohnya. Iya kali Mas. Ya tapi alasan aku itu belum nikah juga karena aku belum bisa move on Mas sama mantan aku. Oh gitu. Iya Hikmah iya. Terus ini rencananya kamu ini mau jualan kemana? Ya aku mau keliling-keliling gitu Mas. Aduh, tapi aku bener-bener nggak nyangka ya Mas Danang. Ternyata mantan aku, kamu itu ya tambah keren sekarang Mas Danang. Waduh, pasti yang jadi istri kamu itu bangga terus bahagia. Coba aja ya Mas, dulu kita nggak putus, pasti aku udah jadi istri kamu sekarang. Apa-apaan sih Hikmah? Kok kamu malah ngomongnya seperti itu? Tapi udahlah, kamu nggak usah bahas-bahas hal yang sudah lalu. Tapi ini beneran kamu ini nggak apa-apa? Iya Mas, aku udah nggak apa-apa kok. Kan ada penyelamat aku yang datang, yaitu kamu Mas. Iya Hikmah, iya. Ini mungkin ada lagi yang mungkin butuh aku bantuin. Nggak ada sih Mas. Tapi gini Mas, kan Mas Danang udah bantuin aku. Gimana kalau sekarang Mas Danang aku kasih kue yang aku jual ya gratis kok? Nggak usah Hikmah, nggak usah. Nggak apa-apa Mas. Nggak usah. Lagian kan kamu ini lagi berjualan. Ya terus kalau kamu ini bagi-bagi seperti ini kan, nanti kan kamu ini pendapatannya berkurang. Gini aja deh. Jadi mumpung ada ya rezeki, nih ada uang buat kamu. Kamu ambil aja uang itu. Loh. Mas, ini 300.000. Kebanyakan. Udah, nggak apa-apa. Lagian kan aku mau ngasih kamu itu ikhlas. Ya supaya kamu ini nggak terlalu capek nanti untuk ya jualan kayak gini. Aduh, Mas Danang ini baik banget deh. Pasti Mas Danang nggak tega ya lihat mantan tersayangnya harus jualan keliling panas-panas gitu ya Mas. Aduh, kalau kayak gitu makasih banyak ya Mas. Aduh, aku terima ya uangnya. Iya Hikmah. Semoga uang itu bisa bermanfaat buat kamu. Ya Mas. sudah, kalau kayak gitu aku pamit dulu ya. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau aku bantuin. Iya Mas. Ya udah. Rumah Mas Danang masih tetap kan? Iya, rumah aku tetap yang dulu. Cuman ya sedikit aku renovasi. Iya Mas. Ya sudah Hikmah. Aku permisi ya. Iya Mas, makasih ya.
Hati-hati ya Mas Danang ganteng. Aduh, aku bener-bener gak nyangka deh bisa ketemu Mas Danang di sini. Malah aku dikasih uang banyak lagi. Aduh, kalau kayak gini, aku jadi ingat masa-masa dulu waktu pacaran deh sama Mas Danang. Aduh, mana Mas Danang ganteng, terus sukses lagi bawa mobil. Coba aja, aku jadi istri Mas Danang, pasti hidup aku tuh sejahtera, gak kayak gini. Aduh, tapi ya udahlah, aku seneng banget ketemu Mas Danang. Terus kalau kayak gini, kayaknya aku nggak mau lanjut jualan deh. Biarin aja walaupun kuenya ini masih banyak. Aku nggak peduli. Lagian kan aku udah dikasih uang sama Mas Danang. Ya udahlah, kalau kayak gitu, aku mending langsung pulang aja. Alhamdulillah. Agong? Ini Gogon. Iya Gong, bener. Gon, apa kabar kamu Gon? Alhamdulillah Gong, aku baik. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Iya. Kalau aku kayak gini sekarang Gon. Aduh, bentar Gong. Kamu ngapain Gong? Pegang karung ini? Oh, aku sekarang kerja jadi pemulung Gon. Oh, gitu ya Gong. Iya Gon. Iya Gong. Oh, tapi ngomong-ngomong, kamu sekarang kok pakaiannya rapi kayak gini Gon? Terus kamu sekarang, oh, kulitnya tambah putih. Kamu sekarang sukses ya Gon? Iya Gong, alhamdulillah. Aku ini sekarang kerja di perusahaan. Hah? Kamu kerja di perusahaan Gon? Iya Gong. Waduh, enak bener kamu sekarang ya Gon. Kamu udah kerja di perusahaan? Iya Gong, aku kerja di perusahaan sudah lama. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini kerja jadi pemulung sudah lama? Ya, lumayan lama Gon. Aku mulung kayak gini. Ya habisnya sekarang kan kamu tahu sendiri Gon. Cari kerjaan tuh susah. Ya nggak mau aku kerja kayak gini Gon. Apalagi ditambah posisinya aku udah nikah. Oh, kamu sudah nikah Gong? Iya Gon, aku udah nikah. Ya makanya itu biar aku dapat penghasilan, aku mulung kayak gini. Iya juga sih. Kenapa kamu kerja yang lain Gong? Ya bukan aku ini merendahkan kerjaan apa namanya? Pemulung. Pemulung. Bukan Gong. Kan ya pemulung itu gajinya nggak seberapa Gong. Emang iya Gon, bener apa kata kamu. Aku aja kadang satu hari itu dapat 20.000, 15.000 Gon. Kadang nggak ada. Iya, aku mau nggak mau lah Gon, tetap aku kerjakan. Iya, Gong. Mudah-mudahan Gon, aku ada ya kerjaan yang lebih layak. Ya siapa tahu kamu mau menawarkan aku pekerjaan. Kan posisinya kamu sekarang udah kerja kantoran Gon. Siapa tahu ada lowongan. Ya nggak apa-apa kok meskipun jadi ya tukang kebun, aku jadi OB, nggak apa-apa. Yang terpenting kan pekerjaan itu lebih layak dari pemulung Gon. Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak Jadi apa-apa OP, Gon. jadi OB terus pemulung. Iya, ya nggak apa-apa Gon. Yang terpenting pekerjaan itu ya lebih bagus dan juga lebih mapan dari pekerjaan aku hari ini, gitu. Iya Gong. Tapi di perusahaan tempat aku ini bekerja kayaknya nggak ada lowongan Gong. Tapi kamu ini tenang aja ya. Soalnya bos aku ini hari ini pulang. Nanti malam atau besok aku ini mau bilang sama bosnya aku kalau temen aku ini mau kerja sama bosnya aku. Iya Gon. Kamu ini berarti mau bilang sama bos kamu kalau kamu ini mau mempekerjakan aku gitu? Iya Gong, tapi kamu ini yang sabar ya Gong. Nanti aku bilang dulu sama bosnya aku, ya kan? Iya. Nanti gimana-gimananya aku pasti ngabarin kamu. Iya Gon. Waduh Gon, makasih banyak ya Gon. Kamu
kamu meskipun sukses kayak gini, kamu sudah menjadi orang, kamu tetap aja baik sama aku. Kamu nggak berubah kok dari dulu. Iya Gong, yang namanya teman masa mau sombong. Nggak boleh Gong kayak gitu Gong sama teman. Iya Gon. Ya, tapi kan kebanyakan kayak gitu Gon. Kalau udah sukses malah lupa sama temennya. Kamu malah tetep Gon, kamu nggak berubah. Kamu tetap respect sama aku meskipun aku kerjaannya sekarang kayak gini. Iya Gong. Duh, gimana kalau besok kamu ini ikut aku ke rumahnya bosnya aku? Ikut kamu ke rumah bosnya? Iya Gong. Nanti kan kalau semisal sama aku enak ngomong Gong. Nah, bos, jadi gini bos, temen aku ini mau kerja bos sama bos. Oh iya kan jadi enak Gong. Kamu juga tahu sama bos aku. Ya Pak. Ya. Aku bisa ngomong sendiri gitu. Nah iya Gong. Aduh Gon. Iya Gon, aku mau kalau kayak gitu Gon. Berarti aku besok ini ikut kamu gitu. Iya Gong. Besok kamu ke rumah ya. Iya Gon. Waduh, seneng banget aku Gon. Makasih banyak ya Gon. Iya, Aku Gon, makasih iya, Gon. banyak sama kamu Gon. Iya. Aku janji Gon, aku nggak bakal lupa kebaikan kamu kayak gini sama aku Gon. Iya Gong. Kamu memang sahabat aku paling the best Gon. Iya, kamu nggak usah berlebihan nggak gitu. Udah santai aja. Iya Gon, ya Gon. Ya udah Gong. Aku mau lanjut ke rumahnya Nia dulu ya. Soalnya aku sama Nia ada urusan. Oh gitu Gon. Oh iya Gon. Oh sekali lagi aku makasih banyak ya Gon. Makasih Gon. Iya Gong. Udah nggak usah kayak gitu. Ya udah Gong, aku ke rumahnya Nia dulu ya. Iya Gon. Hati-hati Gon. Iya Gong. Alhamdulillah. Ya udah Gong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bakal kerja yang lebih layak dari pemulung ini. Untung aja aku ketemu sama teman lama aku si Gogon itu. Dia mau ngasih aku pekerjaan. Aku salut sama kamu Gon. Meskipun kamu udah sukses sekarang kerja kantoran, kamu tetap ingat sama teman lama kamu ini. Ya meskipun teman lama kamu ini kerjanya pemulung. Semoga aja ya Gon, kebaikan kamu ini digantikan sama Allah. Amin. Ya udah deh, mending sekarang aku lanjut kerja aja. Siapa tahu nanti aku banyak dapat barang bekasnya, terus aku jual deh. Ya udahlah. Sayang, aku mau berangkat lamar kerja ini, tapi 90% aku bakal diterima ini sayang. Iya. Aku minta doanya ya, semoga aku diterima. Iya, kamu tuh jangan cerewet. Dari kemarin kamu selalu bilang kayak gitu. Tenang aja, aku doain semoga lancar. Iya, amin. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini mau kemana? Aku ada urusan. Oh, ada urusan. Ada urusan apa kalau boleh tahu? Aduh, kamu nih kepo banget sih jadi orang. Udahlah Mas, kamu tuh nggak perlu tahu. Intinya sekarang kamu tuh harus fokus. Soalnya kan kamu bilang kamu mau ngelamar kerja. Jadi nggak usah tuh kamu harus tahu aku mau kemana. Ya udah deh, kalau kayak gitu, nggak apa-apa deh kalau kamu nggak mau jujur ada urusan apa. Yang terpenting doa kamu. Iya. Tapi awas ya, kalau misalkan nanti kamu pulang-pulang, kamu malah nggak keterima kerja. Nanti aku usir kamu dari rumah ini. Iya sayang. Iya, kamu jangan ngomong seperti itu. Omongan itu adalah doa. Aduh, udahlah, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati. Ya udah deh, lebih baik sekarang aku langsung ke rumah si Gogon. Takutnya si Gogon ini nungguin aku. Soalnya kan ini yang butuh aku. Seharusnya aku ini datangnya lebih awal. Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilancarkan. Duh,
Kira-kira aku udah cantik belum ya? Ini juga baju baru aku kan? Aku beli khusus memang buat bertemu sama Mas Danang. Setelah sekian lama Mas Danang di luar kota. Nah, sekarang aku mau ketemu dan aku harus kasih penampilan aku yang terbaik dong. Enggak sih? Kayaknya udah cantik. Ya udah deh kalau kayak gitu. Mending aku nggak usah lama-lama. Aku juga udah kangen banget sama Mas Danang. Aku langsung berangkat sekarang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja pekerjaan hari ini dilancarkan ya Allah. Amin amin. Tapi ngomong-ngomong ini Agung kok masih belum datang ya? Kan aku ini kemarin sudah bilang kalau Agung ini harus ke rumah aku dulu. Tapi ngomong-ngomong, nggak ada tangga, Agung ini ya. Agung ini gimana sih? Biar kerja enggak ya? Ya udahlah, mending aku ini tunggu di sini. Takutnya kalau aku jalan duluan ke rumahnya bos, kan aku nggak tahu ke rumahnya bosnya aku itu di mana. Ya udahlah, mending aku tungguin di sini aja nggak apa-apa. Iya bener. Ini dari rumah Mas Danang. Iya bener. Aku masih ingat. Soalnya kan di depan sana itu Gang Garuda. Aku masih ingat jelas. Rumah Mas Danang itu 2 rumah dari arah Gang Garuda. Berarti ini rumahnya. Ya udah deh, mending aku langsung masuk aja. Aku mau godain Mas Danang biar nanti Mas Danang bisa ngajak aku balikan. Lagian kan kemarin aku bilang belum nikah sama Mas Danang. Nanti kalau misalkan aku udah balikan sama Mas Danang, aku minta cerai aja sama Mas Agung. Iya. Assalamualaikum. Mas Danang. Mas. Ini aku Hikmah, Mas. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Ini dia. Mas Danang. Hikmah? Iya, Mas. Ada apa ya Hikmah? Kok kamu tiba-tiba datang ke rumah aku? Nggak ada apa-apa sih, Mas. Aku tuh kesini sebenarnya pengen ketemu Mas Danang lagi. Kan soalnya kemarin Mas Danang udah bantuin aku. Terus ditambah juga Mas Danang ngasih uang sama aku. Jadi aku pengen ngucapin terima kasih untuk sekali lagi. Aduh Hikmah. Udah, kamu ini gak sampai bilang terima kasih terus. Lagian kan, aku itu kan kemarin juga bilang sama kamu, aku udah ikhlas. Jadi ya nggak usah kamu sampai bilang terima kasih datang ke rumah. Tapi ngomong-ngomong, emangnya rumah hari ini nggak jualan apa? Enggak Mas, aku nggak jualan. Aku emang udah niat dari kemarin. Aku hari ini nggak mau jualan, mau ketemu Mas Danang lagi gitu. Hikmah, kamu ada-ada jadi orang. Iya Mas, tapi kalau boleh jujur, sebenarnya aku kesini juga ya ada maksud sih Mas. Jadi aku itu sebenarnya kangen sama Mas Danang gitu. Hikmah, kamu ini ada-ada aja deh. Ya gimana ya Mas? Soalnya aku masih sayang sama kamu Mas. Aku pengen kamu jadi suami aku. Hikmah, apa? Apa ini Mas? Sayang? Siapa perempuan ini? Sayang. Selingkuh di belakang aku. Enggak sayang. Astagfirullahaladzim. Aku Mas nungguin kamu di sini. Ternyata kamu di luar kota. Sayang. Selingkuh. Nggak usah pegang-pegang. Kamu tenang dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Mau jelasin apa lagi Mas? Udah jelas-jelas ya Mas, perempuan ini bilang kayak gitu sama aku. Udahlah Mas, intinya aku benar-benar kecewa sama kamu. Ya tapi sayang, aku memang berani sumpah. Aku nggak ada apa-apa sama wanita ini. Ya memang aku akuin. Hikmah ini, dia itu mantan aku. Apa? Mantan kamu? Iya Kamu sayang. tadi bilang dia teman kamu. Iya. Bener-bener ya, dari sini aja kamu udah bohong sama aku. Iya sayang. Aku. Terus mantan kamu boleh meluk-meluk kamu gitu aja. Mas, aku selama ini udah setia ya Mas sama kamu. Kamu kira aku gak laku? Mbak. Tahu. Jadi
Jadi gini Mbak, saya emang mantannya. Tapi saya datang ke sini ya karena saya udah balikan sama Mas Dana. Balikan? Astagfirullahaladzim. Mas, berarti kamu benar-benar bermain di belakang aku. Mas, aku kurang apa, Mas? Kamu bilang kamu tungguin aku ya, sayang. Aku nungguin. Bentar, aku memang Astagfirullahaladzim. aku akuin dia itu mantan aku. Dia baru ketemu sama aku itu kemarin karena aku nolongin dia, Mas, sayang. jangan mengada-ngada. Perempuan ini nggak mungkin. Bila kalau dia balikan sama kamu, kalau kamu baru ketemu kemarin. Ketemunya kemarin, ngubunginnya udah dari luar kota, iya. Sekarang gini, kamu aja sudah bilang sama aku kalau kamu baru datang ke sini. Gak mungkin kan, aku tiba-tiba mendatangkan selingkuhan aku untuk bersamaan dengan Alah, kamu. udah Mas, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Udah jelas-jelas ya kamu selingkuh. Emangnya aku nih kurang apa sih, Mas? Astagfirullahaladzim. Iya, aku tahu kamu gak ada kurangnya. Cuma kamu dengar penjelasan aku dulu. Penjelasan apa lagi? Sedangkan perempuan ini udah bilang kalau dia itu pacar kamu. Kamu ini apa sih, balikan. Mah? Kamu nggak ada. Kamu nggak ada apa. Nggak usah drama, nggak usah sok marahin dia. Jelas-jelas ya dia nggak mungkin gila. Perempuan mana sekarang yang bilang kalau nggak balikan, tiba-tiba dia bilang kalau dia balikan. Iya, aku tahu. Tapi aku berani sumpah, sayang. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Sumpah, enak banget ya mulut kamu. Udah ya Mas, aku nggak tahu lagi. Pokoknya aku nggak mau sama kamu. Kita sekarang putus. Apa sih kamu? Jangan pegang aku. Jangan pegang. Mbak, tolong dong Mbak. Katanya ini pacar Mbak. Iya, sayang jangan dong. Sayang. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Bener ya, aku aja nggak pernah. Pulang sana. Kamu lagian apa-apaan sih? Aku kan nggak ngundang kamu datang ke sini. Lihat, gara-gara kamu hubungan aku sama pacar aku ini hancur. Iya, tapi kan emang bener Mas. Kita ini udah balikan. Terus bentar lagi kita kan mau nikah Mas. Apa? Mau menikah? Iya. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya kamu Mas. Sebenarnya apa sih yang kamu lakuin di belakang aku? Hikmah, apa-apaan sih kamu ini? Pergi sana. Enggak Mas, aku nggak mau pergi. Aku kan calon istri kamu. Udahlah, aku yang pergi. Sayang, kamu tungguin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Hikmah, kamu jangan seperti orang gila yang ngelakunya. Kamu ini gak tahu malu ya, Hikmah. Mas Dana. Aku ini sudah mau menikah sama Nggak usah sok drama. Buang-buang energi. Kamu kira aku anak kecil? Iya, aku tahu kamu bukan anak kecil, sayang. Cuman Sayang. Aku udah bilang aku nggak mau sama kamu. Astagfirullahaladzim, sayang. Kamu gak mau dengar penjelasan aku dulu? Penjelasan apa lagi? Udah, Sekarang kamu. kamu di dalam. Ih! Kamu di dalam. Sayang, Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya kamu ini. Bukan dia minta maaf malah maksa-maksa. Udahlah Mas. gimana aku mau minta maaf sedangkan aku ini gak salah? Kamu kira perempuan ini gila? Mau ngaku-ngaku gitu aja? Hah? Ya Allah, sayang. Kalau memang gak kamu yang ngajak dia nikah. Hah? Mau ngomong apa lagi kamu? Hikmah, ini semua gara-gara kamu ya. Aku gak bakal tinggal diam, Hikmah. Kalau kamu mengganggu kehidupan aku bakal ngomong ke polisi. Aduh. Kok bisa drama kamu jadi orang, Mas? Lapor-laporin sama polisi. Yang seharusnya dilapor itu laki-laki kayak kamu. Emang salahnya aku ini apa, sayang? Salahnya kamu apa? Ini salah apa-apa. Ini cuma salah paham. Salah paham kata kamu. Coba kamu di posisi aku, tiba-tiba ada laki-laki yang bilang dia akan menikah sama aku. Hah? Ya aku mau lihat kebenarannya dulu nih seperti apa. Mbak, kamu nggak gila kan? Udah. Kamu nggak sinting. Udah. Permisi, Bos. Gon. Siapa lo? Gon. Loh, ini Masa aku? Sayang. Hah? Sayang. Oh, Kamu ngapain di sini? Sayang. Tunggu. oh, maaf Pak. Mas, kok bilang sayang sama Hikmah? Oh, Emangnya iya, Gong. Mas kenal sama orang ini? Kenal Mas. Hikmah ini istri saya. Hah? Istri Kamu? Bentar sayang. Hikmah, bukannya kemarin waktu kamu ketemu kamu ini bilang kamu ini masih jomblo? Hah? Kok laki-laki ini bilang? Loh, dia itu suami kamu. Mas, asal Mas tahu ya, Hikmah ini Mas ngaku sama saya, dia itu jomblo. Dan kedatangan Hikmah ke sini, dia sudah gak sopan sama saya Mas. Masa iya? Dia itu meluk-meluk saya dan bilang saya ini mau menikahi dia. Kan gak pantas Mas. Loh, Sayang. Mbak, berarti semua yang Mbak ucapin ini palsu. Sayang. Bener. Sinting ya. Apa yang dikatain Mas ini? Kamu tadi bilangnya ada urusan. Ini urusan kamu. Tapi sebentar Gon.
Kamu kok bisa sama Mas ini? Emangnya Mas ini siapa? Ini teman saya bos, yang mau kerja sama Bos Danang, yang semalam saya telepon Bos Danang. Bentar bos, ini ada apa bos? Jadi emasnya yang mau kerja sama saya. Ini Gon. Hikmah ini kebetulan dia itu mantan aku. Dan ternyata dia itu istri dari teman kamu ini. Dia tuh bilang datang ke sini katanya masih sayang sama aku. Kan gak etis Gon. Sedangkan kamu tahu sendiri, aku ini sudah punya pacar. Oh, gitu ya bos. Iya Gon, makanya itu barusan aku ini ya sedikit ada perseteruan. Cuman untung aja Mas, kalau misalkan bener Hikmah ini istri Masnya, kasih tahu sama istrinya. Masa iya pantas seperti ini? Dan sama aja, kamu ini nggak menghargai suami kamu Hikmah. Kamu kok bisa sih? Kamu bilang jomblo sama Mas ini. Aduh Mbak, saya hampir aja ya kehilangan hubungan ini. Saya kira Mbak itu bukan perempuan gila, ternyata Mbak Sinting. Lihat, aku kan tadi sudah jelasin sama kamu. Udah. Akhirnya kamu bisa percayakan sama aku. Kalau misalkan aku memang nggak mengundang orang ini untuk Ya, datang. ya gimana aku mau percaya? Iya, Saya aku perempuan tahu. ini meluk-meluk kamu. Iya, aku tahu. Cuman ya udah, mumpung di sini ada suaminya. Biar ada yang meluruskan masalah ini. Mas, tapi istri kamu nggak gila kan? Udah. Hikmah, aku tahu posisinya aku ini kerja pemulung. Aku orang miskin. Tapi bukan kayak gini caranya. Kamu nggak mengakui aku, Hikmah. Mas, maaf sebelumnya. Permasalahan Mas ini dengan istri Mas lebih baik selesaikan aja di rumahnya. Ini rumah saya, jadi kurang etis Mas. Kalau misalkan Mas ini menyelesaikan masalahnya di sini, apalagi ini masalah keluarga Masnya. Iya, Pak. Yang terpenting sekarang, saya sudah meyakinkan calon istri saya ini kalau misalkan wanita ini nggak ada apa-apa sama saya. Iya, Pak. Perihal pekerjaan, Gon. Iya, Pak. Oke, aku bakal menyediakan pekerjaan buat teman kamu ini. Serius, Pak? Ya, Berarti diterima. iya, aku terima. Makasih ya, Pak. Saya udah diterima kerja, Pak. Iya, tapi nanti gaji kamu, gaji training dulu ya. Mungkin untuk sementara gaji kamu setiap bulan 3,5 juta. Hah? Aduh. Gaji training udah segitu, Pak. Iya. Tapi kalau misalkan kamu sudah terikat kontrak, gaji kamu 6 sampai 7 juta. Gimana, Pak? Pak, saya makasih banyak iya, ya, iya. Pak. Bisa nanti Mas buat berobat istrinya yang Sinting. Mas, aku minta maaf ya Mas. Oh, Pak, Ya sudah, Gon. saya minta maaf atas kelakuan Hikmah ini, Pak. Iya. Sampai-sampai bikin Bapak sama pacarnya ini ya bertengkar kayak gini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya sudah kalau kayak gitu, Masnya hari Senin bisa langsung datang ke kantor. Iya, Pak. Udah, kalau kayak gitu silakan. Kalau misalkan kamu menyelesaikan masalahnya selesaikan di rumah aja. Iya, Pak. Kamu nggak usah ikut campur. Iya bos, saya balik ke kantor dulu ya bos. Iya, Gon. Saya pamit juga ya, Bos. Iya. Udah. Loh, kamu ini istrinya bikin malu Gong. Kamu ini gimana sih Gong? Emangnya kamu nggak dikasih tahu apa istrinya? Sayang, Aku juga nggak tahu, Kon. Kalau istri aku berbuat kayak gini. sayang, aku minta maaf sayang. Aku hilaf sayang, tapi aku janji aku bakal berubah. Aku nggak bakal kayak gitu lagi. Maaf kata kamu, Hikmah. Setelah kamu nggak mengakui aku sebagai suami kamu dengan gampangnya minta maaf. Enggak, Hikmah. Kenapa minta maaf? Gara-gara aku diterima kerja. Karena gaji aku ini 3,5 juta. Hah? Enggak, Hikmah. Mulai sekarang, mulai detik ini, aku minta cerai sama kamu. Jangan gitu dong sayang. Aku nggak mau cerai dari kamu. Aku nggak mau tahu. Intinya, aku bakal minta cerai sama kamu. Aku talak 3 kamu. Sayang, Oh, yaudah, sayang, Gon. tolong dong sayang. Lebih jangan baik. gitu. Aku minta tolong sama kamu. Anterin aku pulang ya. Ya Gong, yaudah kalau mau pulang ayo. Mulai sekarang, kita udah sah bercerai. Sayang nggak bisa gitu dong sayang. Sayang, masa kamu mau ninggalin aku di sini sendirian? Sayang. 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 Aku kira perempuan itu gak gila, ternyata Sinting. Makanya itu, aku bilang apa sama kamu dengerin dulu. Aku tahu kamu panik, tapi kan kamu juga harus mendengarkan penjelasan aku juga. Coba kamu bayangin jadi aku sayang, tiba-tiba aku dipeluk sama orang lain.
segampang itu kamu percaya? Ya tapi aku minta maaf ya, lain kali ya aku bakal tanya baik-baik deh. Cuma kan aku kaget kamu baru pulang dari luar kota. Kita udah lama nggak ketemu. Nah, kamu dipeluk orang lain. Iya ya sayang, aku ngerti. Tapi sekarang kamu sudah percaya kalau aku ini nggak main-main sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu kita ngobrol di dalam aja yuk. Oh iya, aduh tas aku sampai aku taruh bawah gara-gara emosi. Ya udah yuk. Oke.